Kontrol di bagian kiri dan kontrol di bagian kanan, ini fungsinya sama teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas belajar komputer dari nol, fungsi keyboard yang jarang diketahui. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang seluruh tombol yang ada di keyboard sini teman-teman. Nah, video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali belajar komputer atau yang baru mulai belajar. Bagi siapa saja pelajar, mahasiswa, admin perkantoran atau siapapun yang ingin belajar komputer dari nol ya. Tentunya kita akan menggunakan 10 jari kita ini untuk mengetik di keyboard ya. Di keyboard ini yang on screen, karena saya menggunakan on screen, jadi ini adalah tampilan di laptop ini sama persis. Jadi yang pertama ada huruf A ya. Kalau saya ketikkan seperti ini misalkan A, S, D, F. Nah ini tampilannya huruf kecil teman-teman. Tetapi kalau saya klik di sini, caps lock-nya hidup, maka dia akan berubah menjadi huruf besar. Ya, seperti itu. Jadi ini perbedaan antara caps lock dengan tidak menggunakan caps lock. Kalau di caps lock ini tekan, otomatis lampu tanda menyalanya di keyboard akan ada ya, terlihat. Sedangkan kalau kita matikan, maka dia akan berubah kembali menjadi huruf kecil. Oke. Kemudian kita tekan enter. Ya, kalau enter itu artinya ganti baris, atau nanti kalau sudah buat paragraf ganti paragraf ya, enter. Ganti baris pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya ya. Nah kemudian bagaimana cara menghapus? Nah, cara menghapusnya sangat mudah teman-teman. Kita klik yang ini, backspace ya, letakkan kursor di huruf mana saja yang ingin kita hapus ya, misal seperti ini ya. Kita ketikkan lagi yang mau dihapus ya, hapus. Nah kemudian di bawah backspace ada tombol delete ya. Kalau delete itu menghapus dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. Nah ini misalkan saya tekan tombol delete ya, delete ya, dari kiri ke kanan dihapus. Sedangkan kalau backspace ya, menghapus dari kiri ke kanan ya. Oke. Nah kemudian ada tombol shift ya. Nah shift ini digunakan untuk mengarsir ya, mengarsir. Jadi misalkan ini saya mau mengarsir satu kata, maka kalian tekan tombol shift, kemudian shiftnya direndam, panah ini ditekan ya, tekan rendam panahnya. Bila satu kali maka satu huruf yang terarsir, dua kali dua huruf, tiga kali tiga huruf, empat kali empat huruf, dan seterusnya. Tapi kalau kalian bantu dengan kursor ini sampai ujung sini, maka dia akan terblok semuanya. Nah begitu caranya. Kalau ditekan panah ke bawah, shiftnya masih ditekan rendam, panahnya dikebawahin, maka satu baris terblok. Dan seterusnya dua baris. Kalau kita punya tulisan 5 baris, 10 baris, semuanya akan bisa diblok. Nah, itu fungsi shift untuk mengarsir. Nah kemudian teman-teman, shift juga berfungsi untuk kombinasi ya. Kombinasi misalkan shift dikombinasikan dengan tombol F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Berhubung di sini di keyboard on screen tidak ada tombol shift, saya tuliskan langsung saja shift F3 ya. Shift F3 ini berfungsi teman-teman. Jadi shift F3 itu berfungsi untuk merubah jenis huruf kita, abjad ini, menjadi huruf kecil, huruf besar semua, dan huruf besar kecil. Jadi misalnya lowercase, uppercase. Nah, ini kita taruh kursornya di bagian ini mau kita rubah menjadi huruf kecil. Caranya tekan shift-nya direndam, ditambah F3 di keyboard kalian. Nah, pilih saja ya, ini yang paling depan huruf kecil, ini huruf besar semuanya.
huruf kecil semuanya, dan ini huruf besar dan huruf kecil. Nah, berikutnya teman-teman, di sini ada tombol pick down ya, pick up dan pick down. Pick up dan pick down ini berfungsi untuk scroll ya, scroll ke bawah dan scroll ke atas. Nah, ini bisa digunakan kalau data kita sudah banyak. Misalkan saya punya seperti ini. Ya, ini datanya banyak. Jumlah lembarnya nih di pojok kiri bawah ini ada 6 halaman. Jadi kalau kita pick down, nah, jadi otomatis akan turun terus ke bawah sampai lembar paling akhir. Ya, terus kemudian kita kembalikan dengan pick up. Ya, pick up. Terus sampai ketemu yang ini tadi. Nah, itu tombol pick up, pick down. Kemudian ada tombol panah ya. Saya perbesar ini. Tombol panah kalau kita mau ganti baris bisa turunnya pakai panah ini. Ya, terus turun. Ini ke samping. Ya, samping kiri, samping kanan, ini ke atas. Kembali. Ini ke atas, ini ke bawah. Oke. Nah, berikutnya untuk memberi jarak dari satu tulisan, satu kata ke kata berikutnya, misalkan seperti ini. Jadi, ini namanya spasi, teman-teman ya. Ya, ini spasi. Spasi fungsinya memberi jarak antara satu kata dengan kata berikutnya. Kemudian ada tanda kontrol. Kontrol di bagian kiri dan kontrol di bagian kanan. Ini fungsinya sama, teman-teman ya. Kontrol bagian kiri dan kontrol bagian kanan fungsinya sama. Misalkan kontrol dikombinasikan dengan huruf ya. Misalkan kontrol B. Nah, kontrol B fungsinya adalah bold ya. Kalau di sini yang ini ya, kontrol B, kita tekan kontrol plus huruf B. Nah, dia akan menebalkan ya. Kontrol B, kembalikan kepada posisi semula menjadi normal kembali. Kemudian ada lagi kita pakai kontrol plus huruf U, yaitu underline di sini teman-teman ya. Nah, otomatis dia U-nya aktif. Jadi kontrol dan huruf U. Berikutnya kita coba lagi kontrol plus huruf I. Ya, ini namanya italic ya, atau memerengkan tulisan. Ya, ini kontrol I. Berikutnya kontrol Z ya, kontrol plus huruf Z, yaitu mengembalikan pada kondisi sebelumnya. Yang asalnya tadi italic, kita kembalikan dengan kontrol Z menjadi kondisi sebelumnya. Oke. Berikutnya adalah kontrol X. Ya, kontrol X. Kontrol X caranya diblok dulu. Nah, misalkan satu kata kita kontrol X, tekan kontrol dan huruf X. Ya. Artinya mengcut, fungsinya cut atau memindahkan, memotong dan memindahkan. Kita mau pindahkan ke bagian bawah sini misalkan kata tadi. Kalau kontrol X pasangannya adalah kontrol V ya. Kita klik kontrol V. Ya, maka hurufnya akan muncul di sini satu kata tadi. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang alternatif ya. Ini alternatif, ini juga alternatif. Sekarang teman-teman kita akan tekan tombol alternatif direndam. Ya. Ketika kita menekan tombol alternatif, maka fungsi menu bar di atas ini semua akan menunjukkan key-nya ya. Ya, misal kita tekan alternatif plus F, alternatif F. Nah, maka yang keluar adalah fungsi file dan seluruh jajaran filenya. Kemudian kita batalkan dengan menekan tombol ESC. Jadi, tombol ESC ini untuk membatalkan satu perintah. Misalkan ini alternatifnya masih aktif, kita tekan tombol ESC. Ya, maka mengembalikan kepada posisi netral sebelumnya. Nah, berikutnya teman-teman, terkait dengan alternatif tadi, alternatif ini juga nanti bisa dikombinasikan dengan tombol F1, F2, F3 sampai F8 ya.
Nah, satu misal saya punya dokumen baru misalnya ya, begini. Kita tekan alternatif F4. Alternatif F4. Maka ini adalah fungsinya adalah close. Saya bilang jadi alternatif F4 itu sama dengan fungsi close di sini ya. Itu alternatif F4. Berikutnya teman-teman ada fungsi home dan end. Oke, kalau kita tekan tombol home yang ini ya, perhatikan home, maka posisi kursor akan berada di bagian paling awal ya. Kita tekan home, nah dia pindah ke posisi di sini. Nah, tidak kelihatan ya. Nah, ini ya, cuma kelihatan kelip-kelipnya. Nah. Berikutnya kalau kita tekan end ya, kita taruh kursor di sini. Nah, ini kita tekan end, maka dia berada posisi di paling kanan. Kalau kita tekan home, dia posisinya pindah ke paling kiri. Nah, kalau kita kombinasikan dengan kontrol, misal nih, kita tekan kontrol, nih ada 6 lembar kerja, kita tekan kontrol plus tombol N, maka dia akan menuju ke halaman paling akhir ya. Di sini. Sebaliknya kalau kita tekan kontrol plus home, maka dia akan memposisikan di dalam halaman yang paling depan. Iya. Jadi itu kontrol home dan kontrol N. Berikutnya ada angka ini teman-teman. Ya, angka. Nah, ini angka. Ini bagaimana cara mengetikkannya? Sedangkan di dalam tombol angka ini ada juga karakter lain seperti H, asterisk, kemudian dolar, persen. Ini pangkat atas, pangkat bawah. Nah, itu caranya mudah teman-teman ya. Kalau angka di keyboard sini kalau kita langsung ketikkan itu langsung angka sampai 9. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan karakter yang satu tombol dengan angka ini, maka kita tekan shift teman-teman ya. Oke, kita tekan shift di samping ESC. Shift dan ini. Nah, itu tombol tidak terhingga. Shift, maka add yang tampil. Shift, dolar. Shift, persen. Shift, lanjut. Shift, karakter ini. Shift, dan shift, kurung buka. Shift, kurung tertutup. Dan seterusnya teman-teman. Itu menggunakan shift ditekan rendam, kemudian kalian tekan tombol yang berada di bagian baris pertama ini sampai ujung. Nah, kemudian teman-teman ini ada tombol print screen ya. PRT SCN-nya print screen. Itu fungsinya apa? Nah, jika teman-teman pengen menampilkan isi daripada menu bar di atas, misal saya pengen mendapatkan tampilan home ini karena saya pengen membuat silabus pembelajaran. Kalian tekan saja langsung ini print screen. Nah, kemudian dipastekan di sini dengan cara Ctrl F, Ctrl V. Nah, setelah itu kalian klik pada gambar ini, ya, kemudian tekan picture format, kemudian crop, ya, di crop mana yang diinginkan. Misalkan saya pengen ngambil bagian sini. Nah, jadi kalian sudah berhasil mendapatkan satu tampilan menu bar fungsi home dan item-item yang ada di menu home. Nah, itu fungsi print screen. Kemudian ada fungsi option ya. Option ini teman-teman untuk tampilan keyboard kita. Jadi kalau waktu diklik itu mau bersuara pakai ini. Nah, misalkan saya klik. Nah, oke. Nah, ini ada hanya ceklak gitu ya. Tapi kalau option ini kalian buang, unchecklist ini, use click sound-nya.
dibuangi, maka nggak ada bunyi-bunyi lagi. Nah teman-teman, terakhir ini ada fungsi logo window ya. Logo window, ini fungsinya apa? Kalau kita klik window, ini fungsinya sama dengan tombol start ya. Ya, ini kita akan kembalikan. Nah, sedangkan yang ini fungsinya klik kanan ya. Kalau diklik ini fungsinya klik kanan. Ya, ini kalau diklik fungsinya klik kanan, sama dengan mouse bagian kanan. Sama dengan ini. Ya, klik kanan nih. Jadi yang ini fungsinya klik kanan. Baik, secara keseluruhan dari keyboard ini setelah kita pelajari, semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.